Oke, selamat datang di pelatihan sistem tim klien ya, Pak. Nah, ini mungkin ini adalah kelanjutan dari seminar kemarin ya, yang lalu yang sudah dilakukan untuk memberi pemahaman lah tentang tim klien ya. Nah, ini mungkin dalam pelatihan ini saya memberikan beberapa mungkin masukan ya, sesuai dengan pengalaman saya ya dalam menggunakan titip klien. Ya mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, dari segi casing dan penempatan hardware ya, ini bisa kalau yang menggunakan Raspberry ya. Ya kalau bisa ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya mungkin karena ini mungkin di laboratorium sekolah ya, dan juga perangkat hardware sekarang itu cukup kecil ya. Jadi ya small komputer ya. Nah itu ya anak-anak sekolah mudah sekali ambil bawa pulang ya kalau tidak, kalau terbuka seperti itu ya. Jadi kalau bisa ada satu seperti box dan sudah bisa dikunci ya. Jadi penempatannya bisa aman lah ya. Terus juga untuk kabel juga ya kalau bisa juga di lock ya di suatu titik ya, jadi bisa, karena kabel juga kadang-kala juga menjadi incaran nih masih siswa ya, apalagi kalau di perguruan tinggi mungkin ya. Ini bagi kita dari di elektro nih, mereka tahu nih kabel-kabel seperti ini ya, kabel ada yang USB power ya, ada yang kabel ini apa converter dan seterusnya, itu mereka biasanya sudah tahu ini kegunaannya untuk apa ya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah SD SMP SMA mungkin ya khawatir iseng saja ya, mereka mungkin motong atau melakukan apapun ya, mungkin dilakukan tindakan pengamanan lah ya. Juga masalah keamanan dari kesalahan teknis ya, jadi mungkin seperti ini nih saya di dalam ini, karena mungkin di dalam sini tidak ada tertutup ya, mau nggak mau aliran udara jadi kurang ya. Nah itu harus dilakukan sirkulasi udara ya. Ini saya tambahkan fan di sini ya, fan di sini. Nah ini bisa diambil power dari Raspberry ya, Raspberry atau dari power salah satu power dari supply dari Raspberry sendiri ya. Jadi bisa ambil itu, biasanya relatif tidak terlalu besar ya ini fan ini, cari yang mungkin sekitar 5 volt ya. Dan juga box ini sebaiknya, karena Raspberry ini sudah support wireless wifi, nah sebaiknya box ini jangan box besi. Memang box besi lebih aman ya, tapi akibatnya sinyal wireless itu agak terganggu ya. Walaupun mungkin masih bisa dapat dalam jarak tertentu, tapi jadi terganggu ya, mungkin suatu saat akan disconnect dan seterusnya. Jadi sebaiknya ini kayak seperti saya gunakan box yang plastik ya, tapi cukup kokoh ya plastik ya. Jadi cari yang cukup kokoh ya. Oke, mungkin itu masalah hardware ya, masalah hardware dalam penggunaan sistem klien. Ya emang ini untuk sistem klien yang murah meriah ya. Kalau yang mahal ya mungkin sudah packingnya udah bagus ya, sudah bisa aman, sudah bisa ditaruh, ditempel bahkan di belakang monitor ya, seperti yang saya gambar di kemarin di bahan seminar kemarin ya, itu seperti itu ya. Tapi itu mahal sekali, bahkan harga netcom apa tim klien tersebut biasanya harganya sama dengan komputer jadi mau menghemat jadi mahal-mahal ya. Oke itu ya. Lalu dilanjutkan dengan instalasi software WTWare ya, ini yang mungkin sudah saya singgung kemarin. WTWare yang saya gunakan itu 58.62. Nah ini memang versi yang tahun lalu ya, singkat saya ini. Permasalahannya mungkin sekarang sudah ada yang versi baru ya, tapi ini masalahnya sudah diinstal di ini saya ya, di hardware Raspberry saya. Jadi kalau mau ganti harus ganti semua nih, jadi cukup repot. Jadi saya tetap pakai yang lama, toh tidak ada masalah ya.
Tapi kalau misalnya mau pakai Raspberry yang versi 4 ini belum support ya. Ini masih supportnya Raspberry versi 3B Plus terakhir ya. Kalau yang versi 4 harus mungkin yang terbesit baru ya. Oke, nah ini cukup mudah, tinggal setelah download WTWR-nya itu kita jalankan. Nah, biasanya tampilannya seperti ini ya, tampilan kayak monyet gitu ya. Nah ini tinggal next saja ya. Oke, balik lagi kita jalankan next ya. Oke, nah ini tampilan nih, mohon maaf nih saya tidak bisa menyebutkan merek OS tertentu ya. Di sini untuk policy mungkin nih video ini akan dibagikan mana-mana, saya gantikan dengan sebutan jendela ya. Mohon maaf. Jadi nah ini tampilan OS jendela yang saya ini 64 bit ya, di komputer saya 64 bit. Jadi ada X86 nya nih ciri khasnya nih ya. Tapi kalau yang software jendela yang 32 tidak ada, program file saja ya. Berarti WTWR. Nah, tinggal next, instalasi sampai selesai ya. Lalu atur range IP-nya. Ini ya sesuaikan ya dengan policy di ini di lab ya. Kalau memang tidak ada koneksi dengan luar ya, itu bisa ya terserah mau 1928 sekian berapa terserah, atau 2200 berapa ya yang private gitu ya. Terus selanjutnya diatur IP servernya. Nah ini servernya IP-nya berapa ya, bisa belum tentu satu ya, bisa jadi berapa ya. Kalau saya ini kebetulan 101 di sini nih ya. Ya tergantung ya, mungkin IP yang tersedia itu untuk server berapa. Kalau tidak bukan ini ya tinggal klik yang ini nih, isi ya di sini IP server dari tempat nginstal WTWR ini ya. Jadi nanti yang jadi servernya ya di IP sekian ya. Lalu setelah selesai sudah install, biasanya ada tampilan WTWR sini ya. Mungkin saya berbesar dikit. Nah WTWR kan ya, ini ada, ini cuma sedikit sih, cuman konfigurator dokumen udah gitu aja ya, yang versi 5862 nih. Nah ini tampilannya ya. Jadi tampilan WTWR centernya, atau kalau kita klik konfigurator tadi ya, tadi kita klik konfigurator tadi di sini, ini itu akan tampil seperti ini ya, WTWR center ya. Pada direktur ini akan tampil seperti ini. Oke, ini saya langsung saya udah install ya. Nah ini hasil langsung ya. Nah biasanya kalau instalan awal ya, kita setting, klik ini ya. Nah kalau memang koneksinya tidak ada koneksi dengan jaringan komputer luar ya, itu kita harus kasih DHCP service ya. DHCP servernya ini terus saya gak lupa juga nih. Saya cari ya. Oke, ternyata di sini kalau kita mau aktifkan DHCP server dari software WTWR ini sendiri, itu kita di search saja nih, search for DHCP server ya. Nah ini kalau ada dia tidak aktif ya, kalau ada ya di luar ya. Tapi kalau nggak ada maka dia akan tempatkan di sini server dari apa yang aktif ini ya, IP dari server tersebut. Nah ini kita coba start search ya. Oke, nah ini DHCP server ternyata tidak ada. Emang biasanya saya tidak koneksi dengan jaringan luar ya, karena dikhawatirkan ya mahasiswa bisa akses ke komputer internal ini ya, sekolah ataupun kalau di sini prodi ya. Nah ini 198.11.17 ini adalah server ini sendiri ya, jadi tidak ada DHCP server di luar.
ataupun mungkin router ya sebaiknya di disable ya. Kalau ada pun router sebaiknya di disable atau supaya ngaturnya lebih mudah ya. Tapi kalau di enable juga boleh, tapi akan muncul di sini bukan ini angka ini, bukan bukan IP server ini berarti ya. Oke, mungkin itu. Selebihnya sih default saja saya lihat ya, tidak terlalu banyak yang dirubah. Oke, nah di sini ada menu 2 ya. Ada boot USB, ada untuk Raspberry. Nah, ini untuk SD card. Nah, ini kalau ini untuk boot di USB ya. Oke, yang ini boot USB untuk membuat USB booting ya di ini di apa? Untuk motherboard ya, yang komputer-komputer yang mungkin, jadi yang kemarin sudah saya singgung di seminar, kalau misalkan ingin membuat suatu laptop ataupun PC agar bisa koneksi dengan server thin client ya. Nah, ini bisa dibuat cukup dengan menggunakan USB. Nanti tinggal dicolok ya. Yang syarat tadi motherboardnya sudah bootable ya. Jadi cuman saya sampai sini hanya menggunakan yang pakai kabel yang wire ya. Kalau yang wireless saya belum coba ya, yang mungkin kalau yang kabel bisa ya dilakukan. Tapi secara teori seharusnya kalau memang wirelessnya sudah on board ya, kayak misalkan kayak Raspberry ya kan, itu kan dia wifi-nya sudah on board ya, jadi seharusnya sudah bisa langsung koneksi ya dengan menggunakan bootable USB ini. Oke, di sini saya contohkan, misalkan kita membuat USB bootable-nya ya. Ini kita klik. Nah, terus run oh maaf, ini tadi kita running harus pakai administrator ya, utility. Oke, tadi saya belum, mungkin saya tutup dulu. Saya tutup, saya nyalakan dengan klik sebelah kanan ya. Nanti ada keluar open run pintas, maaf nih saya pindah dulu dikit ya ke sini. Nah, ini klik konfigurator, klik sebelah kanan run as administrator. Nah, akan keluar pop up seperti ini. Nah, tinggal yes saja. Oke, nah ini akan keluar lagi kayak tadi ya. Ini saya atur ukurannya supaya ngepas nih, terlalu besar untuk layarnya. Oke, dikit lagi saya akan atur. Oke, sudah saya balikin lagi. Oke, ini udah running secara administrator ya. Kita klik lagi boot USB nya. Nah, ini layarnya terlalu besar ya. Oke, akan keluar sini boot USB disk. Oke, ini kebetulan saya atur dulu ya. Oke ya, kita masukkan USB nya ya. Harusnya kedeteksi. Nah, ini dan sudah ada USB. Lalu kita saya perkecil dulu nih ya, terlalu besar. Oke, nah ini bootable USB disk ya. Kita select ya. Next ya. Nanti ada pilihan. Nah, ini untuk ininya ya, beberapa option ya. Jadi ada receive terminal IP address, certain mask and other setting from the HCP server ya. Ada juga store terminal IP address, certain mask on USB. Jadi ini kalau yang ini IP-nya sudah static ya, di ini tidak bisa berubah. Nah, kalau kita ada walk over Wi-Fi can perform from terminal. Nah, ini bisa ya, nanti kita
ketika nginstall kita setting kalau kita pakai WiFi ya. Ini kita pilih, saya pilih yang subnet DHCP server, jadi nanti nunggu DHCP servernya ngasih IP ya, jadi supaya nggak, kadang lupa kadang kita dengan yang bisa kita punya berapa buah komputer, ini 10 misalnya ya, itu agak susah ngatur ingatnya satu-satunya IP mana, IP berapa, apalagi kalau perangkatnya sudah kita putar-putar ya peletakannya, jadi agak sulit. Saya pakai ini saja ya, tapi kalau memang perlu untuk keamanan ya, mungkin di statik juga bisa ya, tapi terserah, itu optional lah ya. Oke, di sini over IP. Jadi kalau misalnya memang motherboard atau laptopnya sudah support WiFi langsung ya, sudah on board, itu bisa langsung dipakai untuk WiFi ya. Oke, klik next ya. Oke, di sini oke. Nah, ini ada download terminal from TV server, nah, atau dari servernya. Jadi ini semacam OS dari tim kliennya ya. Jadi setelah DHCP server tadi ya, terus ada juga download konfigurasi terminalnya dari TV server. Nah, ada juga download HTTP server ya. Jadi bisa FTP, bisa HTTP, atau store terminal configure locally. Nah, ini saya pilih ini ya, jadi jangan pilih yang atas, karena masalah gini, tadi seperti yang di seminar saya singgung ya, kalau pilih yang ini nanti penyalaan klien itu terpaksa satu persatu ya, jadi tidak bisa serentak, karena kalau serentak semuanya menarik data dari server ya, nah ada kemungkinan yang tidak terlayani ya, sehingga tidak tampil atau gagal ya, karena biasanya ini ada rundown waktunya ya. Jadi kalau dia berapa detik, berapa menit lah, atau detik lah ya, itu tidak terini, dia langsung anggap error ya. Nah, tapi kalau start locally, nah ini bisa langsung running sendiri dia ya, langsung tinggal nunggu koneksi saja ke lokal secara tidak menarik data besar lagi ya. Oke, saya pilih ini. Oke, nah ini kalau yang sudah punya license ya tinggal di write ya. Kalau enggak ya kita lewati, kita next saja. Nah, ini sebaiknya di setting password ya, terserah passwordnya ya. Ya. Oh, maaf. Maaf, tadi terklik yang lain nih. Oke, kita isi password sudah. Nah, ini akan langsung write USB ya. Ya, ini akan warning, ini akan menghapus semua isi di USB. Kita yes, continue. Oke, dia akan mendelete dulu biasanya, terus mengcopy sekitar cukup ya, mungkin ya 1 GB juga cukup sebenarnya ya. 260 MB filenya. Oke, kalau sudah selesai akan tampil seperti ini ya, tinggal kita close ya. Oke, kalau untuk Raspberry itu biasanya memang menggunakan SD card ya, tidak bisa pakai USB booting ya, karena Raspberry tidak support bootable USB ya, setahu saya. Nah, itu harus pakai SD card. Nah, ini bisa klik di sini ya. Wow, cukup besar nih. Saya perkecil dulu ya. Oke, saya misalkan ini D ini adalah SD card ya biasanya.
Oke, kita klik ke sini. Lalu kita next ya. Ini prosesnya hampir mirip dengan yang tadi ya. Creating client, operating system file from SD card. Nah, ini kita local boot. Ya, ini pilih ini ya. Jadi tim clientnya semua dari SD card ya. Nah, ini juga bisa network boot. Nah, ini yang kalau pilih yang ini oke, ini seperti yang tadi juga ya. Kalau yang ini berarti network boot. Nah, ini yang kendalanya akan mengakibatkan lambat ya. Jadi harus nyalakan satu persatu ya. Ya kalau misalkan ini bersamaan akan terjadi kegagalan beberapa unit ya. Nah, sebaiknya pilih yang ini local boot ya. Oke, kita next. Nah, ini sama networks from DHCP server ya, semua diambil di setting oleh DHCP server, atau kalau mau static ini pilih yang ini ya. Terus kalau biasanya karena kita pengen over wifi, ini kita pilih wifi karena Raspberry biasanya sudah support wifi ya. Lalu nah ini lagi pilih, jangan juga pilih yang ini, pilih yang lokali juga ya, semuanya terlokali. Nah, ini kalau ada license kita klik ya, kalau tidak ya tidak, next saja. Oke, nah ini karena Raspberry biasanya kita bisa atur. Nah, ini biasanya tidak bisa dirubah lagi ya, setahu saya di desainnya itu sudah resolusinya sudah tertentu, makanya hati-hati ya. Kalau misalkan widescreen biasanya sih yang untuk yang saya ikutin pakai 16 in di sini itu sekitar 1368 ya. Oke, kita next saja. Password kita setting ya. Biasanya samakan saja semua biasanya sih passwordnya ya. Oke, right, sudah cukup simple, bukan right ya. Oke. Oke, selesai, plus dah selesai ya, cukup simpel ya. Jadi tidak atur macam-macam. Oh ya, nah dan satu yang kurang mungkin dalam ngatur IP-nya ya. Jadi di sini ini kalau kita buka IP, aturan IP ya. Di Windows di jendela 7, maaf hampir kesebut ya. Jendela 7 ya. Di jendela 7. Nah, ini maka ada connectionnya. Ini kalau IP versi 4 nya kita gunakan. Nah, ini IP servernya. Nah, gateway-nya ini biasanya karena saya pakai router wireless ya, itu ada gateway-nya ya, 11.1 ya. Tapi sebenarnya bisa dikosongkan ya, ini bisa dikosongkan sih, karena ya, tidak ada koneksi keluar dari jaringan ya. Kecuali memang ada bapak ibu pakai koneksi keluar ya, mungkin harus dikasih ya, jika ini mau koneksi keluar ke internet atau kemanapun ya. Tapi kalau tidak ada keluar ya udah dikosongkan boleh. Oke, itu tidak cukup. Oke, selanjutnya SD card-nya ditempatkan di Raspberry ya, kita cabut ya. Oke, sudah sekian ya, sudah bisa untuk dipasang di Raspberry. Oke, saya untuk setting WTWR sudah cukup ya. Lanjut kita
Oke, lanjut kita dengan instalasi thin client pada software jendela versi 7 ya. Jadi kemarin memang sudah saya singgung tentang ini, karena mungkin kalau menggunakan OS yang server ya, jendela server, itu ada kendala kendala beberapa software yang tidak running di situ ya. Nah, ini saya kasih alternatif dengan menggunakan software yang jendela yang versi 7 yang sebenarnya sih bukan untuk server ya, desainnya bukan untuk server, jadi tidak bisa untuk multi user secara simultan ya. Nah, oke, ini saya jelaskan OS jendela 7 tidak dirancang untuk multi user secara simultan ya. Makanya harus dilakukan proses patch secara manual pada sistem OS tersebut ya. Nah, ini saya menganjurkan jangan menggunakan aplikasi patch, karena banyak kalau cari di internet ada banyak sekali aplikasi patch untuk mengcrack OS jendela 7 ini ya. Namun banyak yang khawatirkan adanya vulnerable ya, misalnya virus segala macam, malware dan seterusnya ya. Nah, itu yang mungkin sebaiknya hindari ya, karena sebenarnya yang selanjutnya nih yang diganti nanti adalah di satu file ya, cuma satu file saja ya yang diganti dengan yang sudah tercrack ya. Jadi file itu sudah, nanti kita download file tersebut, cari ya file-file yang crack tadi ya, namanya temcrv.dll ya biasanya ya. Nah, itu versinya macam-macam ya, ada yang versi 32 bit, ada yang 64 bit ya kalau untuk jendela 7 ini ya. Oke, sebenarnya proses crack tadi atau patch tadi itu bisa dilakukan hanya dengan mengcopy ya, tapi harus di save mode ya. Makanya nih saya anjurkan masuk save mode dulu, mode save mode ya. Ya, macam-macam, bisa tinggal keluar lagi, restart, nanti pencet F8 masuk save mode ya. Pas restart masuk F8 masuk ke save mode, nah akan tampil seperti ini save mode ya. Bisa ya, tampilannya kurang baik biasanya, resolusinya besar ya. Nah, setelah masuk save mode itu sudah bisa tinggal copy saja sebenarnya ya, tinggal buka directory ininya jendelanya ya. Nah, di C tuh ya, ini saya nggak bisa nyebut nama directory asli ya, jadi directory jendela ya. Tinggal ditranslate saja lah. Nah, itu masuk ke subdirectory sistem 32 nya ya. Nah, itu sistem 32 nya, itu biasa file kumpulan file-file DLL ya. Nah, lalu cari file term.crv.dll. Nah, ini kalau di save mode kita bisa langsung rename nih ya, rename. Kalau di ini nggak mungkin ya, kalau di normal ya, bukan save mode, itu tidak mungkin rename ya. Kita ganti dengan ekstensi lain, jadi pokoknya tidak aktif dia nanti ya. Misalkan ganti alt ya, jadi term.crv alt seperti ini super besar ya. Nah, seperti ini sudah diganti rename, enter ya, itu dia akan tidak aktif ya. Lalu kita copy paste dengan file term yang sudah di patch ya, sudah di crack ya. Untuk ya tergantung yang kita pilih yang sesuai dengan jumlah bit dari OS jendelanya ya. Kalau 32 bit, kalau 64 bit. Oke, kita copy. Misalnya kita copy, lalu paste di directory jendela tadi ya, subdirectory sistem 32L. Ini kita paste ya di sini. Sudah pindah ke ini, ke sistem 32 ini ya. Lalu kita restart ya. Restart. Nggak masuk save mode lagi, masuk ke mode normal ya. Udah. Lalu untuk mensupport multi user tadi itu nggak bisa juga langsung ya. Itu kita harus policy di
OS jendelanya kita atur lagi ya, yaitu dengan ketik gpedit msc ya. Nah ini akan buka seperti ini ya, gpedit msc. Lalu pilih administratif template nih yang di komputer ini. Lalu pilih all setting ya, all setting keluar semua ya. Ya kalau mau gampang memang kalau udah tahu di sini, tapi pilih-pilihnya sulit ya. Biasanya kita cari all setting saja ya. Akan keluar semua settingan di sini atau policy-nya. Lalu pertama cari settingan restrict remote desktop service user to a single remote desktop service session ya. Double klik ya. Akan terbuka seperti ini ya. Tadinya defaultnya not configure ya. Nah ini kan sebenarnya kan kalau policy-nya nih untuk supaya hanya single remote desktop, jadi hanya satu user satu saat. Jadi kalau kita buka buat banyak user di di jendela 7 ini itu hanya ini apa cuman satu user satu saat. Nah itu tidak bisa, jadi tidak bisa dipakai untuk thin client. Makanya di sini harus kita disable ya, di disable ya. Tadinya sehingga saya not configure ya, jadi itu nggak bisa ya, maka harus di disable. Lalu selanjutnya, nah ini klik lagi, cari lagi perintah tadi. Kalau yang tadi ini di bawah biasanya ya, ini urutannya alfabet kok ya, tenang saja. Jadi kalau ini nyarinya R ya, ketika di urutan R ya. Kalau selanjutnya kode ini nyari di L ya, urutan L. Jadi yang kedua ini limit number of connection. Klik ini akan keluar seperti ini. Nah lagi-lagi biasanya not configure. Nah ini biasanya limit, di limit media. Lalu kita ketik enable. Tapi kita isi maksimum numbernya yang maksimum ya 9999 nih ya. Atau copas di sini nih. Ya. Ini berapa? 999.999. Oke. 900.000, 999.999 ya. Cukup besar. Jadi unlimited sebenarnya itu ya, unlimited ya. Sudah oke, ini harus sudah langsung bisa dipakai ya. Jadi seperti itu untuk penggunaan di OS jendela 7-nya ya, jendela 7-nya ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, digunakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.